Pernah nggak kita menasihati anak dengan niat baik, tapi yang kita dapatkan justru tatapan kosong atau jawaban singkat yang nggak niat, iya, iya. Lalu, di dalam hati kita pasti bertanya-tanya, kenapa si anak sekarang kok susah banget dinasihati? Padahal, keinginan kita kan cuma satu, supaya dia tumbuh jadi anak yang baik dan bahagia. Kalau kamu, para ayah dan bunda, pernah merasakan hal ini, berarti video ini dibuat khusus untukmu. Banyak banget orang tua yang berpikir begini, anak menolak nasihat karena dia keras kepala. Atau anak sekarang memang gak bisa dibilang baik-baik. Padahal, seringkali alasannya sama sekali bukan itu. Coba deh kita posisikan diri sebagai anak. Bagi mereka, nasihat dari orang tua seringkali terdengar seperti ceramah panjang yang membosankan, atau koreksi terus-menerus yang bikin capek. Bahkan, bisa jadi nasihat itu meninggalkan kesan aku ini selalu salah di mata mama dan papa. Apalagi kalau nasihat itu datang di waktu yang salah. Misalnya saat emosi anak sedang meledak-ledak, ketika anak marah, sedih, atau kecewa, otak rasionalnya itu belum siap untuk menerima logika. Yang aktif justru mode bertahan atau fight or flight. Jadi, saat itu, yang dia tolak sebenarnya bukan nasihatnya, tapi perasaan dianggap nggak mampu, perasaan dihakimi, dan perasaan tidak dimengerti. Coba kita bayangkan ini, hubungan itu ibarat sebuah pintu, sedangkan nasihat adalah tamunya. Kalau pintunya tertutup rapat, sebagus apapun nasihat yang kita bawa, sehebat apapun tamu itu, dia tidak akan bisa masuk. Sebaliknya, saat pintu itu terbuka lebar, tamu yang sederhana pun akan disambut dengan hangat. Anak akan jauh lebih mudah mendengar orang tua yang punya 3 kualitas ini. Pertama, mau mendengarkan dulu tanpa memotong. Kedua, tidak langsung menghakimi atau menyalahkan. Dan ketiga, yang paling penting, bisa membuatnya merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri, bahkan saat berbuat salah. Jadi, sebelum kita frustasi dan bertanya pada anak, kenapa sih kamu nggak nurut sama mama? Coba deh kita ambil jeda sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah anakku saat ini merasa dimengerti olehku? Saat anak melakukan kesalahan, refleks pertama kita sebagai orang tua biasanya langsung ingin memberi nasihat, ingin memperbaiki. Harusnya kamu begini, kan mama sudah bilang. Coba tahan sebentar refleks itu. Ganti dengan kalimat yang menunjukkan empati. Misalnya, aku lihat kamu kecewa banget ya, hasilnya nggak sesuai harapan. Atau kelihatannya masalah ini berat banget ya buat kamu, mau cerita ke mama. Empati itu seperti air yang memadamkan api. Ia bisa menurunkan tembok pertahanan anak. Saat pertahanan itu sudah turun, barulah ruang untuk belajar dan berdiskusi bisa terbuka. Ingat ya, anak itu lebih mudah menerima arahan dari orang yang membuatnya merasa aman, bukan dari orang yang membuatnya merasa terancam. Nasihat yang sifatnya satu arah, dari atas ke bawah, seringkali hanya membuat anak otomatis menutup telinganya. Mereka mungkin mengangguk, tapi hatinya tidak mendengarkan. Tapi sebaliknya, pertanyaan yang tulus justru bisa membuka pikiran mereka. Jadi, daripada kita bilang, kamu seharusnya nggak begitu tadi, coba ganti dengan pertanyaan seperti, menurut kamu, apa ya yang bisa kita lakukan supaya lain kali hasilnya lebih baik? Atau kalau bisa diulang, bagian mana yang mau kamu ubah? Dengan bertanya, kita tidak sedang memaksa anak untuk menurut. Kita justru sedang mengajak mereka untuk berpikir, untuk mencari solusi. Ini melatih tanggung jawab jangka panjang, bukan sekadar ketergantungan pada omelan orang tua. Kita ingin anak kita bisa memecahkan masalahnya sendiri, kan? Anak-anak itu jarang sekali belajar dari nasihat panjang lebar yang kita berikan. Tapi, mereka sangat tajam dalam meniru sikap dan perilaku kita. Jadi, nasihat terbaik seringkali adalah nasihat tanpa kata. Cara kita mengelola emosi saat marah, cara kita mengakui kesalahan dengan jujur, dan cara kita meminta maaf dengan tulus, itu semua adalah pelajaran yang jauh lebih meresap daripada 1000 kata. Saat orang tua berani berkata, tadi mama salah, mama terbawa emosi. Maaf ya, nak, anak sebenarnya belajar satu hal yang sangat penting, bahwa belajar itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang kemauan untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Dan itu berlaku untuk semua orang, termasuk orang tuanya. Pada akhirnya, tujuan kita sebagai orang tua bukanlah untuk membuat anak selalu benar dan tidak pernah salah hari ini. Tujuan kita yang lebih besar adalah memastikan dia mau dan berani datang pada kita saat dia melakukan kesalahan di kemudian hari. Kita ingin menjadi pelabuhan yang aman,
bukan hakim yang menakutkan. Satu nasihat yang diterima dengan hati yang terbuka, itu jauh lebih berharga daripada 1000 kata yang hanya didengar dengan jarak dan keterpaksaan. Jadi, kalau hari ini anakmu menolak nasihat, jangan buru-buru menyimpulkan dia membangkang atau tidak sayang padamu. Mungkin, dia tidak sedang menolak dirimu. Dia hanya butuh didengarkan dulu, dipeluk dulu, dan dimengerti dulu. Simpan video ini jika kamu merasa ini bermanfaat. Bagikan juga ke ayah, bunda, atau teman-teman orang tua lainnya yang mungkin sedang berjuang dengan hal yang sama. Karena mendidik anak itu bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang bisa tetap terhubung hatinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.